Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa sadis asr, hari ke-16 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang permasalahan sifat kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirah. Maka pada kesempatan pertemuan sekarang kita sudah mulai masuk kepada matan, maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-akhbar as-sahihah fi sifati ru'yatillah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث في رؤية الله عز وجل. الباب الأول المسلمون طويل الوقت. الأخبار الصحيحة في بيت الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان ليس هذا، اقرأ سواء. الأخبار الصحيحة في صفة رؤية الله عز وجل في صفة رؤية الله في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إلى عقيدة السلف وأصحاب الحديث. Bismillah. Disebutkan oleh ikhwah di dalam matan, setelah menyebutkan judul Al-Akhbaru As-Sahihatu, bahwa kitab ini berjudul kumpulan hadis-hadis yang sahih, maka manhaj dari penulis mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Dan permasalahan pengumpulan hadis-hadis yang sahih bukan maknanya harus derajatnya sahih.
Dan seperti di ilmu mustalah hadis, hadis sahih terbagi menjadi dua, sahih lidatih dan sahih li ghairih. Maka maknanya di sini hadis yang sahih masuk kepadanya hadis sahih yang lidatih dan li ghairihi, dan juga hadis hasan. Maka yang diinginkan oleh penulis di sini juga hadis yang hasan. Dan hadis yang hasan seperti disebutkan di dalam ilmi mustalahil hadis, dia masuk tandariju tahta sahih. Dia masuk kepada hadis yang sahih. Dan ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Iraqi, fal hasanu indahu mundarijun tahta sahih. Berkata Al-Iraqi di Taqid wal Idah halaman 18, bahwa yang diinginkan dengan sahih masuk juga hadis hasan. Karena bagi para salaf dulu, para muhaddisun, hadis hasan pun masuk kepada derajat pengamalan hadis sahih. Sehingga di sini maknanya ucapan penulis al-akhbaru as-sahihatu, kumpulan hadis-hadis yang sahih, maka dia bersifat umum yang jelas bisa dijadikan hujjah. Maka tingkatannya ada 4. Pertama, bisa jadi dia hadis yang sahih lidatih, datang dari satu sanad dan dia sahih. Seperti nanti akan ada sanad-sanad hadis yang muttafaqun alaih atau berkesendirian Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim. Maka ini contoh sahih lidatih. Atau ada nanti hasan lidatih, di mana di dalam sanadnya hadis itu hukumnya hasan, turun dari sahih. Kenapa? Karena ada rawi yang pas-pasan, rawinya la ba'sa bihi atau sadukun insyaallah, ataupun disifati laisa bihi ba's, maka dihukumi hadisnya hasan lidatih. Dan yang jenis ketiga menjadi hadis yang sahih li ghairih ataupun hasan li ghairih, bisa tersusun dari hadis-hadis yang hasan dengan hadis yang hasan naik kepada sahih li ghairih, atau hadis yang sanadnya dhaif namun karena banyak jalannya bisa naik kepada sahih li ghairih. Maka inilah yang diinginkan dengan al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka prakteknya nanti antum bisa melihat, loh kok ada di sanadnya rawi yang dhaif? Loh kok di dalam hadis ini di sanadnya ada rawi yang saduk hasanul hadis sehingga hadisnya hasan? Kita jawab, semua hadis hasan masuk kepada istilah hadis yang sahih. Dan semua hadis yang hasan terbagi menjadi dua, hasan li ghairih dan hasan li dzatih, masuk kepada hadis yang sahih diamalkan. Maka di sini kesimpulannya bersifat umum. Dan itulah yang dilakukan oleh para a'imah sebelum kita. Seperti kitabnya Syekh Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Maka antum sering mendapati di sanadnya ada Ibnu Abi Uwais yang merupakan keponakan dari Imam Malik dari pihak ibu, maka dia dhaif. Dan banyak di dalam Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, antara dhaif dengan hasan. Jika seandainya dia hasanul hadis, maka kita pertanyakan, kok ada hadis hasan di Sahih Al-Bukhari? Seperti itu jawabannya, bahwa hadis hasan tandariju tahta sahih. Jika misalnya dia juga dhaif layyinul hadis, Ismail ibnu Abi Uwais, maka kenapa kok ada sanad yang dhaif? Maka jawabnya sama, bahwa Imam Al-Bukhari akan menggandengkan di dalam Sahih Al-Bukhari di sanad itu dengan rawi-rawi yang thiqat, sehingga hadis dari Ismail ibnu Abi Uwais bisa dikatakan dhaif ataupun hasan, bisa naik dengan riwayat yang lain yang lafadznya sama dan sahabatnya sama kepada derajat yang hasan li ghairih ataupun sahih li ghairih. Maka itulah
kenyataan yang ada. Sehingga yang diinginkan dengan al-akhbar as-sahihah tidak mesti dia itu sahih lidatih, tetapi bisa hasan lidatih, bisa hasan ligoirih, dan sahih ligoirih. Dan itu yang diinginkan oleh penulis di sini, sehingga tidak heran nanti di dalam matan ada sanad yang hasan, bahkan ada sanad yang dhaif, namun lafadznya sama dengan sanad-sanad yang berikutnya sehingga menjadi sahih li ghairi. Dan itu yang dilakukan penulis di dalam berbagai kitab seperti telah kita lewati Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Antum ingat hadis di saat Nabi naik di atas mimbar, kemudian dikatakan amin, amin, datang dari 6 sahabat. Maka kebanyakan jalan-jalannya adalah dhaif dan juga hasan lidatih. Maka kenapa dimasukkan kepada al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyami Ramadan? Karena bisa naik kepada derajat sahih li ghairih, datang dari 6 sahabat. Maka contohnya seperti itu. Dan begitupun amalan Imam Muslim, dan begitupun amalan dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Jami'us Sahih, dan juga di dalam kitab-kitabnya yang lain. Maka dia masukkan misalnya hadis-hadis Jami'us Sahih di dalam permasalahan Al-Qadar, di dalam permasalahan apa saja. Maka dia gabungkan sanad-sanad yang dhaif sehingga dikatakan menjadi hasan li ghairih atau sahih li ghairih. Maka ini yang kita berikan tambih dari judul Al-Akhbar As-Sahihah. Maka nanti akan ada hadis yang hasan tidak menjadi iskal, no problems. Kemudian setelah itu masuk kepada Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini seperti di pelajaran terdahulu, mungkin tidak akan kita panjang lebar membahasnya, bahwa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dikarenakan berbagai perkara. Di antaranya ada 6 perkara. Perkara yang pertama, al-amrul awal iktidaan bil Quran fa innahu mabdu'un bil basmalah. Mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran diawali surat-suratnya dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Dan yang kedua, isti'anah bismihi azza wa jalla. Penulis meminta bantuan dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitabnya, dan meminta bantuan di sini dikarenakan Bismillah ada ba, yang mana ba di sini i'rabnya adalah ba lil isti'anah. Maka ba harfu jar dari segi makna lil isti'anah, untuk meminta bantuan. Maka ba dari segi i'rab harfi jar, namun dari segi makna memberikan bantuan. Dan ba memberikan bantuan seperti di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fahazamuhum biiznillah. Bimakna kasaruhum au golabuhum fa'angzalallah alaihimun nasr. Maka Allah menurunkan kemenangan kepada tentara Tolut di saat melawan Jalut, yang mana tentara Tolut sangat sedikit dan tentara Jalut yang in English dinamakan Goliath sangatlah besar.